Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang pertama, yang terhormat Ibu Denik Wirawati selaku dosen pengampu pada mata kuliah Retorika Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, puji syukur saya haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberikan kepada kita semua yaitu kenikmatan, taufik serta hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita semua diberikan kenikmatan, masih diberikan kesehatan untuk menjumpai bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kemudian selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang berupa agama Islam yang kita cintai ini. Dalam video kali ini saya akan berbicara atau berpidato tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia termasuk Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19, yang mana sudah ada di Indonesia sejak Maret tahun 2020 tahun lalu, yang mana virus corona ini merupakan virus yang berasal dari kota Wuhan, yaitu kota negara Cina, yang mana ini merupakan bencana atau suatu musibah, bukan hanya di sektor kesehatan, melainkan pada sektor ekonomi, juga mengenai sektor ekonomi, sosial, serta sektor pendidikan. Oleh karena itu, dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah Indonesia menutup semua pembelajaran mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Ini dimaksudkan untuk pencegahan penularan COVID-19 ini. Dengan hal itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan belajar online atau daring, yang mana dengan awal penerapan sistem pembelajaran ini, banyak yang menganggap ini sebuah solusi atau pemecahan dalam suatu masalah. Karena dengan hanya hal ini, ya memang pendidikan atau pembelajaran bisa ditempuh karena keadaan pandemi itu tadi. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, pembelajaran jarak jauh atau daring ini menuai banyak sekali permasalahan atau masalah. Yang pertama diantaranya adalah tentang sinyal, yang mana di daerah-daerah, di pelosok-pelosok di Indonesia masih belum meratanya sinyal yang dapat diakses. Mungkin di sini teman-teman pernah melihat di berita bahwa ada seorang siswa yang harus pergi ke kota hanya untuk mendapatkan sinyal untuk belajar, atau ada lagi yang di situ ada siswa yang harus naik ke bukit atau tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal. Ya, di sini ya teman-teman yang sudah diberikan akses internet yang mudah, ya supaya harus disyukuri dengan cara belajar yang semangat. Yang kedua, permasalahan yang terjadi yaitu adalah tentang kuota. Sini ya jelas yang namanya belajar online ya harus menggunakan kuota atau data.
Walaupun pemerintah sendiri ya, melalui Kemendikbud sudah memberikan subsidi bantuan kuota internet, tetapi di lapangan yang terjadi adalah banyak siswa yang belum mendapatkan bantuan ini atau bantuan ini belum merata. Yang ketiga, tentang permasalahan pembelajaran daring atau online, yaitu tentang materi atau cara mengajar. Nah, di sini untuk para guru atau pengampu ya sering memberikan pembelajaran yang monoton, sehingga di situ para siswa mengalami kebosanan atau jenuh dalam belajar. Ya, seperti contohnya di situ para guru hanya memberikan materi-materi, setelah itu disuruh untuk membaca dan mempelajarinya sendiri. Ini yang membuat para siswa atau peserta didik ya sulit memahami materi yang diberikan, apalagi belum lagi tugas atau tugas yang diberikan yang membuat mahasiswa menjadi atau peserta didik menjadi lebih stres atau pusing. Nah, untuk itu di sini saya akan memberikan tips agar belajar daring atau online ini menjadi lebih efektif atau bersemangat. Yang pertama yaitu pilihlah tempat belajar yang nyaman. Karena belajar di rumah ya, pilihlah tempat belajar yang nyaman. Contohnya di situ ya tempat ruang belajar tersendiri, sehingga tidak ada gangguan mungkin dari kakak atau adik atau teman. Nah, atau di situ pilih tempat yang mungkin dekat jendela sehingga sirkulasi udaranya bisa baik. Atau yang belajar di kamarnya sendiri ya, di situ ya supaya selalu memperhatikan kebersihan kamar, atau juga mendekor tempat belajarnya atau meja belajarnya sendiri sehingga dalam belajar tambah semangat. Yang kedua adalah mengerjakan tugas ya. Saat mengerjakan tugas ya sambil mendengarkan musik ya, sehingga pikiran kita menjadi rileks dan santai. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan perangkat. Di sini ya contohnya seperti handphone, PC atau laptop ya. Selain itu juga memperhatikan hal-hal yang lain seperti memperhatikan kuota atau baterai handphonenya atau laptopnya. Jangan sampai saat belajar sedang berlangsung HP-nya mati atau kuotanya habis, sehingga tidak dapat menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah melakukan refreshing dan juga memperhatikan grup kelas ya, karena di dalam grup kelas ini ya terdapat semua informasi, karena kita sedang ya masa pandemi ya, supaya selalu mengecek grup kelas, karena di situ kan ada informasi tentang tugas-tugas, ada informasi tentang deadline pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Ya di sini saya berbicara untuk supaya selalu semangat dalam belajar walaupun keadaan yang seperti ini, walaupun keadaannya masih online atau belajar di rumah, supaya tetap semangat dalam belajar dan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID di Indonesia. Demikian yang saya dapat sampaikan. Apabila dalam saya memberikan atau berbicara di sini banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru walihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.